Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Everscale. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, disclaimer dulu, ini adalah paid review, tapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas secara objektif, sisi positif dan negatifnya. Ya. Nah, jadi Everscale ini adalah cryptocurrency project yang fokusnya membuat satu blockchain baru yang niche marketnya lebih untuk ke GameFi, di mana kita tahu dunia gaming ini semakin besar, ya, dari tahun ke tahun semakin besar, dan bahkan diprediksi oleh World Economic Forum itu bisa mencapai 300 juta US, bukan juta, 300 miliar US lebih di 2026, ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Everscale. Nah, apa itu Everscale? Everscale ini adalah suatu cryptocurrency project yang ingin membuat suatu blockchain yang bisa dibilang niche-nya ini lebih ke GameFi atau play to earn. Ya. Jadi bisa dibilang ini secara niche-nya cukup kekinian. Dimana kita tahu banyak sekali ya project-project metaverse play to earn. Nah, di sini yang membuat mereka menarik ini adalah mereka ini memiliki speed dan technical errors yang ya untuk speednya cepat, tentu technical errors-nya kecil. Selain dari itu, komisi mereka sangat rendah, ya bahkan bisa mencapai hanya 0,0014 USD saja. Jadi sangat kecil. Nah, selain dari itu, mereka secara teorinya bisa mencapai processing power-nya itu 1 juta TPS. Ya, jadi lagi-lagi sangat besar, 1 juta TPS, ya 1 juta transaksi per detik. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas dulu apa ini Everscale, ya, lalu apa saja keunggulan mereka dibandingkan mungkin beberapa blockchain lain. Dan selain dari itu juga kita akan bahas kerjasama Everscale dengan salah satu game play to earn yang akan rilis di Everscale, yaitu The Race. Nah, buat kalian ya yang bisa dibilang airdrop hunter atau giveaway hunter, bisa stay tune karena akan ada 2 giveaway yang kalian bisa ikuti di sini, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita akan coba jelaskan dulu apa itu Everscale dan sebesar apa mereka, ya. Yang sekarang kita bisa lihat bahwa dia itu sudah ada 1000 developers yang mendevelop project mereka di Everscale. Sudah ada 200 project launch dan sudah ada 220 validator. Nah, untuk validator ini kita sudah bisa langsung validasi ya dengan cara ngelihat di Everscan mereka. Memang tertulis benar 220 validator. Not bad, ya. Enggak yang paling decentralized, tapi ya nggak sampai separah beberapa cryptocurrency project lain lah yang validatornya basically bisa dihitung jari gitu ya, belasan bahkan sampai puluhan ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan lihat juga di sini ya, dimana yang mungkin salah satu yang paling unik juga dari si Everscan ini adalah Everscale ini adalah dia ini TPS-nya untuk sekarang di layer 1 itu 64.000 ya. Nah, jadi kesejutanya itu ternyata mereka akan dengan sharding. That's good, ya, karena gini, ada beberapa cryptocurrency project, ya, salah satu yang paling terkenal Solana, di mana TPS di layer 1 mereka terlalu tinggi, ya, sehingga ujung-ujungnya ya kena trilema, ya, trilema di cryptocurrency kita tahu ada scalability, lalu ada cost, ya intinya gini deh, ya, itu mungkin lo kalau dijelasin lagi terlalu panjang juga, intinya apa, saat kita terlalu cepat, seringkali kita mengkompromis security atau mengkompromis harga. Gitu. Nah, di sini bagusnya apa, mereka layer satunya nggak ekstrim banget gitu, nggak sampai wah ratusan ribu gitu. Karena kalau sampai udah dari layer satunya terlalu cepat, sering kali suka ngejam ya. Nah, selain dari itu juga mereka akan ada private work chains di sini dan juga mereka EVM compatible. Nah, ini penting. Kenapa EVM compatible ini penting? Karena ini bisa integrasi ya. Jadi andaikan lu punya project yang tadi di Ethereum, tapi kita tahu di Ethereum mahal ngapa-ngapain ya, dan sampai sekarang masih belum scalable banget karena belum the merge ya, mereka belum menjadi proof of stake ya, maka dari itu masih cenderung mahal dibandingkan dengan kompetitor. Nah, jadi buat kalian yang pengen pindah gitu ke sana dari EVM ya, kalian bisa pindah ke Everscale dengan gampang karena lagi-lagi compatible. Dan selain dari itu juga mereka itu memiliki bridge ke Ethereum, Polygon, Solana, Cardano, dan Phantom. Maka dari itu ya ini bisa jadi very interchangeable lah gitu kesannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ya mungkin sebelum kita masuk lebih detailnya lagi, kita akan masuk dulu ke bagian roadmap. Lagi-lagi salah satu yang paling penting adalah mau kemana sih project ini
ya. Nah, tapi mungkin gini deh, sebelum kita masuk ke roadmap, lebih enak lagi kita bahas dulu sedikit key points dari si Everscale ini. Ya, jadi yang pertama, awalnya Everscale ini namanya adalah Freeton. Ya, nah, si Freeton ini awalnya itu dari 2020, Mei tanggal 7. Nah, sekarang mereka di-rename menjadi Everscale setelah decision dari community mereka di November 2021. Ya. Nah, jadi si EverOS ini memiliki capability untuk memproses jutaan transaksi per detik. Ya, dan di sini dia Turing Complete Smart Contracts dan Decentralized User Interface. Nah, Turing Complete ini basically apapun yang bisa dilakukan, processing bisa dilakukan oleh komputer, dia bisa lakukan juga di sini. Ya, kasarnya seperti itulah. Ya, jadi lo kesannya mau bikin program apapun bisa di sini. Ya, itu layman's term-nya untuk Turing Complete. Ya. Nah, selain itu juga Everscale ini cukup unik nih. Biasanya kan mereka pilih nih, hanya satu saja programming language untuk blockchain mereka. Misalkan yang terkenal itu Ethereum, dia pakai Solidity. Ya, ini. Nah, lalu mungkin kalau yang ini ya, yang cukup terkenal juga pakai salah satu language yang cukup susah, yaitu adalah si Cardano. Dia pakai Haskell. Ya. Nah, di sini Everscale ingin bisa semua orang masuk aja, ya, Solidity, C++, dan bisa bilang nyaris semua programming language yang populer bisa dilakukan di sini, ya. That's good. Tetapi di waktu bersamaan, lagi-lagi ya, berarti itu jadi, ya kan kalau kita tahu selling point dari Cardano adalah mereka dalam tanda kutip seperti membuat si dApps yang ada di blockchain mereka ini jadi lebih secure karena dipaksa harus pakai Haskell. Nah, di sini dengan kita berbagai macam programming language, berarti ya mungkin kita harus lebih selektif lagi memilih project-project yang launch di sini karena nggak semua programming language is created equal. Ada beberapa yang lebih secure, ada beberapa yang enggak, ya. Nah, jadi itu kurang lebih untuk gambaran si Everscale, ya. Dan untuk staking ya, stakingnya di sini tuh yieldnya 5,9%. Not bad, ya, cukup mirip-mirip Cardano zaman waktu awal-awal rilis lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan ke roadmap. Nah, untuk roadmap kita akan lihat di sini. Oke, dan sekarang kita akan masuk di sini. Kuartal 1 sudah beres semua ya. Dia sudah ada lending and borrowing protocol, lalu ada stablecoin expansion, integration with Cardano ecosystem, ya seperti yang gue bilang dia ada bridge. Lalu di kuartal 2 dia juga sudah beres semua rata-rata ya. Ini fees ya, fees penting nih. Dia sudah lebih rendah 100 kali daripada awalnya ya. Lalu ada technical documentation dan beberapa hal teknis lain ya. Nah, selanjutnya yang mungkin kita sedang lagi on the way yaitu di kuartal 3 di sini. Ya, di mana mereka berencana untuk ada industrial tools for formal smart contracts verification, lalu ada tokenization framework, ada true NFT improve standard, lalu ada NFT bridge untuk EVM blockchain. Ya, ini mungkin penting nih ke depannya ya, karena lagi-lagi NFT kemungkinan masih akan ada big chunk of market juga yang masih tertarik ke NFT. Lalu ada GameFi Pilots dan ada beberapa hal lagi yang lain ya. Nah, ini beberapa urusan SDK. Jadi kemungkinan besar mungkin akan dia seperti Cosmos juga, dimana kesannya mereka kayak Tendermint-nya Cosmos ya. Mungkin ada yang juga bisa pakai si SDK mereka untuk membuat blockchain lagi yang mandiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kita bisa juga nanti rencananya mereka akan ada alliance juga dengan Tezos ecosystem di kuartal 3 ya. Nah, di kuartal 4 kita bisa lihat rencananya mereka akan ada ini block finality optimization, lalu ya ini beberapa bisa dibilang cenderung teknis lah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, bisa dibilang lagi-lagi karena memang fokus mereka adalah untuk scalability dan low fees ya, makanya roadmap-nya mungkin lebih cenderung teknis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk roadmap dari Everscale. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian dari partner up Everscale dengan The Race. Nah, jadi The Race ini adalah suatu game play to earn ya, di mana di sini fokusnya seperti yang kita bisa lihat ke game balap ya. Ada berbagai macam NFT dan kalau kita lihat di sini lucu ya, cukup detail juga. Jadi nggak cuma sekedar beli NFT mobil saja, tapi ada beberapa item seperti engine, suspension yang kita bisa modif ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu apa sih potensi dari gaming industry ya. Jadi gini, zaman gua SD, SMP, SMA ya, nggak semua orang itu gamer ya. Bahkan gamer tuh kadang-kadang dianggap sebagai nerds ya. Di mana ya dulu kalau mau main game ya, kalau lu punya komputer bagus ya lu main di rumah. Kalau nggak ya ujung-ujungnya ke warnet ya. Nah, tapi sekarang bisa dibilang nyaris semua orang bermain game. Mulai dari game yang simple seperti casual gaming lah ini masuknya ya. Atau social gaming.
Seperti kalau zaman dulu tuh Flappy Bird lah, Angry Birds lah, kenapa semua bird ya? Ya intinya itulah game-game simple yang ya casual gaming lah ya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa PC gaming, konsol gaming, dan lain-lain mulai meningkat juga. Dan bahkan kita bisa lihat di sini totalnya ya gaming industri dari berdasarkan dari The World Economic Forum ini akan sampai sebesar 321 miliar US dollars di 2026. Jadi lagi-lagi besar, ya besar. Nah, otomatis ya game-game play to earn metaverse juga ada di dalam sini. Ya, maka dari itu bisa dibilang secara peluang cukup besar. Nah, jadi untuk The Race ini sendiri kita bisa lihat ya, seperti yang gue bilang tadi, gamenya lebih fokus ke ya balap ya, lebih ke game mobil lah kesannya. Nah, tetapi seperti biasa kalau game mobil biasa ya, lu nggak punya si in-game asetnya itu sendiri. Kesannya lu main, ya sudah, lu mungkin bisa modif-modif, tapi ya ada di game itu saja. Nah, di sini karena bentuknya NFT, ya, jadi lu bisa perjualbelikan lagi di third party dan seterusnya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat juga akan ada beberapa NFT yang bisa dibilang menjadi item power up-nya lah gitu kesannya ya. Kita upgrade engine, terus mungkin kalau kita nanti tanding misalkan waktu lagi musim dingin kita pakai winter tires, kalau lagi summer kita pakai summer tires dan seterusnya ya. Nah, jadi NFT dulu mungkin lebih ke lebih ke art mungkin ya, dimana kita bikin ya gambar atau sesuatu kita NFT-kan ya hanya dari pure kesannya supply demand saja. Nah, di sini ya walaupun ada supply demand juga, tapi mungkin ada juga sisi RPG-nya lah gitu kesannya ya. NFT yang mungkin dia punya item-item tertentu yang rare itu bisa jadi lebih mahal. Ya. Dan selain dari itu yang lebih penting lagi adalah kepemilikannya benar-benar mutlak punya kita dan kita bisa jual mungkin di third party ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan coba bahas seperti apa nih untuk kita giveaway-nya karena lagi-lagi itu yang orang Indonesia paling suka, giveaway-nya seperti apa ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Everscale itu ada dua Twitter. Twitter yang pertama ini Twitter di Indonesia ya. Jadi dia memang kayaknya fokus juga di Indonesia ya karena sampai dia bikin benar-benar spek-spek yang untuk di Indonesia dan juga ada yang di Korea ya. Jadi gue sempat lupa ngomong tadi depannya. Jadi si Everscale ini adalah suatu project dari Korea ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama yang gue akan bahas adalah ini ya, di mana kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan 300k senilai 8.100 USD tentunya total ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini berlaku ya dari sekarang sebenarnya akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus. Nah, cara kerjanya kita bisa lihat akan ada 300k yang bisa dibagikan. Caranya gimana? Untuk bisa memasuki si giveaway ini, kita harus masuk ke si The Race ini, kita connect wallet kita dan kita build a car with case ya. Nah, tentunya di sini ada modalnya ya. Lebih baik lagi ya, kita bisa lihat di sini total hadiah mencapai 8.100 USD ya. Ini yang pertama ya, dan bahkan selain dari itu apabila kita win a case terus kita build a car, kita juga memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan real C7 Corvette yang nilainya lebih dari 90.000 USD ya. Jadi ini total atau hadiah utamanya lah kesannya ya. Case-nya ada harganya ya senilai 8.100 USD totalnya. Dan selain dari itu kalau lu beruntung bisa juga mendapatkan satu C7 Corvette yang harganya lebih dari 90.000 USD ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua giveaway-nya ada juga di sini. Ya, ini sudah sedikit lebih lama, kita akan geser sedikit ke bawah ya. Di mana di sini itu akan ada event juga ini ya. Ada total hadiah sebanyak berapa nih ya? Sekitar 30 case ya. Nah, jadi 15 case pertama itu hadiahnya mencapai 405 USD. Yang kedua ya itu bisa mendapatkan 10 case senilai 270 USD dan yang ketiga 5 case sebesar 135 USD. Nah, sisanya 270 case akan dibagikan di antara 270 partisipan acak. Semua memiliki kesempatan. Ya, lagi-lagi untuk detailnya semua nanti bisa klik di bagian sini. Nanti gua akan mungkin taruh di link di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu kerjasama antara Everscale dengan The Race. Ya, lagi-lagi bisa dibilang sekarang The Race ini masih semuanya coming soon ya. Jadi masih bisa dibilang tahap-tahap awal sekali. Nah, jadi sekali lagi buat lo NFT ini gue sarankan ya, kalau sampai lo ingin coba punya NFT dan invest in NFT, gue sarankan jangan sampai lebih dari 5% dari portofolio kripto lo, karena menurut gue NFT lebih beresiko lagi dibandingkan kripto, bahkan sampai yang
market cap-nya kecil ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kerjasama antara Everscale dan The Race. Nah, untuk kalian yang ingin detail lebih jelas mengenai semua informasi Everscale ya maupun juga The Race, kalian mungkin bisa mengikuti Telegram dari Everscale. Spesifiknya ada yang di Indonesia ya. Jadi untuk data-data paling lengkap, gue sarankan di situ, dan kalau mau Discord juga ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Everscale ya. Overall kalau kita lihat ya, apabila dia bisa sesuai dengan klaim mereka, bisa sampai 1 juta TPS dengan sharding, that's gonna be good ya. Tapi lagi-lagi pembuktiannya nanti saat sudah benar-benar crowded ya. Seperti Solana di awal-awal dia lancar jaya ya. Semuanya cepat, semuanya murah ya. Orang sepertinya bilang, "Wow, udah ini nih, the Ethereum killer." Tapi ternyata pada faktanya di layer satunya masih kecepatan sampai beberapa kali ngejam ya, dan ada beberapa kali permasalahan bridge juga mereka yang akhirnya kejebol ya. Tapi bukan si ininya sih, bisa dibilang bukan si blockchain Solana tapi bridge-nya ya. Nah, jadi lagi-lagi pembuktiannya nanti saat sudah benar-benar jalan ya, jalannya dengan berbagai macam project bersamaan, mungkin sampai skalanya segede Solana ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan lagi-lagi buat kalian yang tertarik untuk bisa mengikuti 2 event giveaways-nya, bisa mengikuti seperti yang tadi ya. Untuk detail lebih jelasnya kalian bisa masuk langsung ke Twitter mereka atau bisa langsung ngobrol-ngobrol juga di Telegram Everscale di Indonesia. Oke, dan reminder guys, untuk salah satu giveaway-nya ya yang ada juara 1 sampai juara 3-nya, di sini berlaku sampai tanggal 12 September pukul 2 IST ya, tinggal kalian nanti sesuaikan ke WIB. Jadi sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang ingin ikutan ini, pastikan jangan sampai telat ya, waktunya masih cukup panjang, lagi-lagi sampai tanggal 12 September 2022. Oke, jadi kesimpulan seperti yang kita bisa lihat ya, untuk si Everscale ini apabila dia bisa mencapai sesuai dengan janji mereka ya, luar biasa besar. Dan tentunya kalau niche mereka juga ke metaverse, GameFi, dan play to earn, bisa dibilang juga itu harusnya bisa makmur ya, karena banyak banget project-project yang memang geraknya di situ. Nah, apabila fee-nya bisa murah, fast, dan juga tidak ada bugs di dalamnya, tentunya ya apalagi dengan mereka juga EVM compatible, ada bridge ke Solana, ke Phantom, ke Cardano, harusnya bisa banyak project-project play to earn metaverse yang pindah ke sini. Ya, tapi lagi-lagi adopsi kita harus tunggu pada kenyataannya. Karena pada Solana pun dulu sebelum nge-crash, orang banyak yang bilang bahwa oh aman. Tapi setelah nge-crash ya akhirnya terbukti juga gitu. Jadi lagi-lagi the proof-nya harus kita lihat saat nanti sudah banyak project yang pindah ke sini. Apakah akan tetap stabil atau tidak. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan salah satu cara paling mudah untuk mendukung TCI dengan menggunakan link reflektor di bawah. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.